Presiden baru Iran ini adalah kesayangan Rusia. Masoud Pezeshkian, tokoh politik Iran yang reformis dan moderat, memenangkan pemilihan presiden putaran kedua setelah melawan Said Jalili pada 5 Juli 2024. Pezeshkian memperoleh lebih dari 16 juta suara dari total 30 juta lebih suara yang dihitung. Kemenangan ini disambut harapan oleh warga Iran untuk perubahan sosial dan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis. Dari total 30.530.157 suara yang telah dihitung, Masoud Pezeshkian berhasil memenangkan pemilihan presiden putaran kedua dengan meraih 16.384.403 suara, mengalahkan Said Jalili yang memperoleh 13.538.179 suara. Tingkat partisipasi pemilih ini mencapai 49,8%. Kemenangan Pezeshkian ini mendapat sambutan dari berbagai pemimpin dunia, mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman dari Arab Saudi, Presiden China Xi Jinping, hingga Perdana Menteri India Narendra Modi yang mengucapkan selamat kepada Pezeshkian, berharap hubungan bilateral semakin kuat. Dalam panggilan telepon antara Masoud Pezeshkian dan Presiden Rusia Vladimir Putin, keduanya menyoroti pentingnya hubungan antara Iran dan Rusia. Pezeshkian menegaskan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani selama pemerintahan mendiang Presiden Ebrahim Raisi, serta berencana memperluas kerjasama di masa mendatang. Pezeshkian juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kolaborasi dalam organisasi regional dan internasional seperti SCO, BRICS, dan Uni Ekonomi Eurasia. Pezeshkian juga menyebutkan bahwa dokumen untuk perjanjian kerjasama komprehensif antara Iran dan Rusia hampir selesai dan siap untuk ditandatangani dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu, Putin menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaik untuk kepresidenan Pezeshkian. Kedua pemimpin ini sepakat untuk menjaga kontak pribadi dalam tahun ini, menegaskan kembali hubungan bilateral yang kuat dan komitmen untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Kemenangan Pezeshkian membawa harapan perubahan dalam kebijakan luar negeri Iran yang lebih pragmatis, khususnya terkait perjanjian nuklir tahun 2015. Pezeshkian berjanji untuk mendorong perekonomian yang lebih baik dan mengurangi ketegangan internasional, meski terbatas oleh otoritas pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pezeshkian juga menyatakan kesiapannya untuk merangkul semua pihak dalam membangun negara dan mengulurkan tangan persahabatan kepada lawan-lawannya, kecuali terhadap Israel. Dukungan dari para pemimpin dunia menunjukkan potensi perubahan positif dalam hubungan internasional Iran di bawah kepemimpinan Pezeshkian, dengan harapan stabilitas regional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Iran. Masoud Pezeshkian adalah seorang ahli bedah jantung dan politikus reformis Iran. Lahir pada 29 September 1954 di Mahabad, Azerbaijan Barat, Iran. Berasal dari keluarga dengan latar belakang Azerbaijan Iran dari pihak ayah dan Kurdi Iran dari pihak ibu. Pezeshkian tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan dan keberagaman budaya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya pada tahun 1973, Pezeshkian menjalani tugas wajib militer di Zabul yang menjadi titik awal ketertarikannya pada dunia kedokteran. Ia pun melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz, di mana ia meraih gelar kedokteran umum. Selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980 sampai 1988, ia aktif di garis depan, mengkoordinasikan tim medis dan memberikan layanan medis langsung sebagai pejuang dan dokter. Setelah perang, Pezeshkian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialisasi bedah umum di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz dan meraih subspesialis bedah jantung dari Universitas Ilmu Kedokteran Iran pada tahun 1993. Pezeshkian memulai karir medisnya sebagai dokter bedah jantung dan mengajar fisiologi di perguruan tinggi kedokteran. Ia menjadi kepala administrator Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz pada tahun 1994. Memegang jabatan tersebut selama 5 tahun.
Kehidupan Masud Pezeshkian tidak lepas dari tragedi pribadi yang membentuk karakter dan pandangannya. Tragedi besar menimpa Pezeshkian 30 tahun yang lalu ketika istrinya, yang dikenal saat keduanya masih menempuh pendidikan kedokteran, dan putra bungsunya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Mobil mereka menabrak batu saat dalam perjalanan kembali dari liburan keluarga di Tabriz. Kehilangan ini begitu mempengaruhinya, membuatnya sering menangis mengenang istri tercintanya, seorang ginekolog berbakat. Hal inilah yang membuatnya berdedikasi dalam bidang kesehatan, menjadikannya tokoh penting dalam dunia medis Iran. Sejak tragedi itu, Pezeshkian memutuskan untuk tidak menikah lagi dan membesarkan ketiga anaknya sendirian. Dia belajar memasak dan mengurus rumah tangga, sekaligus mendidik anak-anaknya. Salah satu anaknya, Zahra, yang memiliki gelar master dalam bidang kimia, yang selalu mendampinginya. Dia juga dikenal sebagai penasihat politik yang cerdas dan handal. Pezeshkian memiliki kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk Persia, Azeri, serta beberapa bahasa Kurdi dan Arab, mencerminkan latar belakang keluarganya yang beragam. Tragedi dan latar belakang multikultural inilah yang membentuk pandangan hidup dan politik Pezeshkian, mempengaruhi kebijakannya sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen untuk perubahan dan kemajuan. Karir politik Pezeshkian dimulai pada akhir 1990-an, ketika ia bergabung dengan pemerintahan Presiden Mohammad Khatami sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Pada tahun 2001, ia pun diangkat menjadi Menteri Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran, menjabat hingga tahun 2005. Sebagai Menteri Kesehatan, Pezeshkian menghadapi berbagai tantangan, termasuk reformasi sistem kesehatan dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Apalagi karena ia tetap bekerja di rumah sakit umum sebagai dokter bedah, bukan di rumah sakit swasta, sambil menjadi anggota parlemen. Kebijakan utamanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan medis. Meskipun ia sering berbenturan dengan birokrasi dan konservatisme dalam pemerintahan. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, Pezeshkian terjun ke dunia legislatif. Sejak 2008, ia terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Islam Iran, mewakili daerah pemilihan Tabriz, Osku, dan Azarsar. Pada tahun 2016 hingga 2020, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Parlemen Iran, di mana ia dikenal karena perjuangannya dalam isu-isu kesehatan, pendidikan, dan hak-hak etnis minoritas. Pezeshkian juga dikenal sebagai pengkritik lembaga ulama yang sering menindas perbedaan pendapat politik dan sosial di Iran. Dalam spektrum politik Iran, Pezeshkian dianggap sebagai seorang reformis. Ia sering berbicara mengenai pentingnya pembaruan dalam kebijakan domestik dan luar negeri Iran. Dalam isu-isu domestik, Pezeshkian mendukung hak-hak etnis minoritas seperti Azeri, Kurdi, dan Baluchi, serta menekankan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan kebebasan sipil. Ia juga dikenal sebagai penentang kebijakan wajib hijab yang ketat, yang sering menjadi kontroversi di Iran. Di bidang kebijakan luar negeri, Pezeshkian menekankan pentingnya pendekatan pragmatis dan diplomasi. Ia mendukung negosiasi terkait kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara barat, dengan tujuan meredakan ketegangan internasional dan mencabut sanksi yang telah lama melumpuhkan ekonomi Iran. Pezeshkian percaya bahwa melalui diplomasi dan dialog, Iran dapat membuka diri terhadap dunia dan membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas internasional, kecuali dengan Israel yang tetap ia pandang sebagai musuh geopolitik. Pezeshkian juga tidak lepas dari kontroversi. Sebagai seorang politikus yang berani mengkritik sistem yang ada, ia seringkali berada dalam posisi yang sulit. Kritiknya terhadap cara pemerintah menangani protes dan isu-isu hak asasi manusia seringkali membuatnya menjadi target kritik dari kelompok konservatif dan pendukung status quo. Namun, dukungan luas dari konstituen kelas menengah perkotaan dan generasi muda menunjukkan bahwa visinya untuk Iran mendapatkan resonansi yang signifikan di kalangan rakyat. Nah, dengan terpilihnya sebagai Presiden Iran, Pezeshkian membawa harapan baru bagi reformasi dan perubahan dalam kebijakan domestik dan luar negeri Iran. Ia berjanji
untuk melayani seluruh warga Iran dan membawa negara menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam pidato kemenangannya, Pezeshkian menyatakan bahwa Iran menghadapi ujian besar dengan tantangan yang sulit, namun ia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Sebagai presiden terpilih, Pezeshkian harus menjalani upacara pengesahan yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Meskipun kekuasaannya sebagai presiden dibatasi oleh otoritas Khamenei, Pezeshkian memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah kebijakan Iran dan berperan dalam pemilihan penerus Khamenei. Dengan dukungan dari masyarakat yang mendambakan perubahan, Pezeshkian diharapkan dapat membawa Iran ke arah yang lebih terbuka, inklusif, dan sejahtera.